Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payung adalah sebuah barang yang telah ada sejak zaman kuno, telah menginspirasi berbagai keyakinan dan cerita di sepanjang sejarah. Namun, apakah benar membuka payung dalam ruangan bisa membawa kesialan? Mari kita telusuri bersama dalam video kali ini. Kita akan membahas asal-usul mitos ini dan menyoroti fakta-fakta menarik seputar penggunaan payung. Jadi, jangan lewatkan penjelasan lengkapnya dan selamat menonton. Memasuki musim penghujan, payung adalah salah satu barang yang penting ada di dalam tas sahabat. Meski terus digunakan oleh manusia modern, kehadirannya telah bermanfaat sejak manusia di zaman Mesir kuno, Mesopotamia, China, dan India. Meskipun memang awalnya payung tidak digunakan untuk melindungi dari hujan, melainkan dari panas matahari. Payung sudah ada sejak 3.500 sampai 4.000 tahun yang lalu, yang dibuat oleh Luban, seorang tukang dari Tiongkok. Awalnya Luban membuat payung untuk istrinya tercinta agar terhindar dari hujan. Tidak hanya di Tiongkok, Mesir kuno juga mencatat hadirnya payung pertama pada 4.000 tahun yang lalu. Payung ini diciptakan untuk melindungi keluarga kerajaan dan bangsawan dari sinar matahari yang terik. Dahulu disebutkan bila payung terbuat dari bahan-bahan yang sangat mahal dan sulit untuk didapatkan. Karenanya, benda ini sempat menjadi simbol kekayaan karena kerap digunakan oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Tetapi untuk saat ini sudah tidak, karena kita bisa menemukan payung dengan sangat murah, apalagi pada musim penghujan. Ada beberapa mitos terkemuka mengenai membuka payung di dalam ruangan, antara lain: yang pertama, membuat marah dewa matahari. Teori pertama dimulai sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Kala itu, pendeta dan bangsawan Mesir kuno menggunakan payung yang terbuat dari bulu merak dan papirus untuk melindungi mereka dari sinar matahari. Tahayul ini berhubungan dengan keyakinan bila membuka payung di dalam ruangan berarti jauh dari sinar matahari. Hal ini dapat membuat marah dewa matahari atau Ra dan menimbulkan konsekuensi negatif. Yang kedua, berhubungan dengan Dewi Langit. Masih dari Mesir kuno, payung disebutkan tercipta untuk mencerminkan dan menghormati Dewi Langit atau Nut yang melindungi bumi, sehingga naungannya dianggap sakral. Jika ada orang yang bukan keturunan bangsawan yang menggunakannya, baik di dalam atau di luar ruangan, orang itu akan menjadi pembawa kesialan. Dan yang ketiga, menghindari cedera. Bila dua alasan sebelumnya hadir di zaman Mesir kuno, kini teori berhubungan dengan manusia masa kini. Alasan untuk tidak membuka payung di dalam ruangan saat ini adalah untuk menghindari cedera daripada murka ilahi. Payung modern diketahui populer pada era Victoria dengan penemuan kerangka paragon bergaris baja oleh Samuel Fogg. Kerangka ini juga mencakup mekanisme pegas yang dapat mengembang dengan cepat dan berbahaya. Charles Panati dalam bukunya Panati's Extraordinary Origin of Everyday Things menjelaskan, payung dengan jeruji yang kaku bila terbuka di sebuah ruangan kecil secara tiba-tiba bisa melukai orang lain dengan menghancurkan benda yang mudah pecah. Oleh karena itu, pembawa sial hanyalah tahayul belaka. Jadi, bisa disimpulkan bila membuka payung di dalam ruangan bukan karena kesialan, tapi berpotensi bahaya yang ditimbulkan bila payung itu tiba-tiba terbuka lalu mengenai dan merusak benda-benda di sekitarnya. Demikianlah pembahasan mengenai mitos membuka payung di dalam ruangan. Meskipun keyakinan tersebut telah ada sejak zaman kuno, namun faktanya lebih berkaitan dengan keamanan daripada kesialan.
Semoga video ini memberikan wawasan yang menarik bagi sahabat. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan bagikan video ini kepada teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul mitos unik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.